Sudah ya. Saatnya sekarang kita masuk pelajaran. Ya, udah berapa nih? Udah 8 orang. Oke, kita mulai. Nanti kalau saya kebanyakan gitaran nanti dimarahi orang-orang. Udah saya matikan ya batas bulat mic-nya. Alah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nyanyinya, sudah puas? Sudah bisa menghibur diri? Sudah bisa terhibur? Oh, ada mic masih nyala nih. Oh, batas masih nyala. Ya, jadi harapan saya di sini, alhamdulillah lumayan. Wah, suara saya lumayan ya, lumayan rusak ya. Sesenuh. Ya nantilah. Oke ya. Atau Mbak Minci mungkin mau nyanyi juga. Jadi sekarang ini kan maksud saya adalah ingin menghilangkan kejenuhan teman-teman agar teman-teman siswa ini enggak satu demi satu protol gitu, satu demi satu keluar, satu demi satu protol kan kalau satu demi satu protol kan tutornya ini jadinya enggak semangat. Iya Mbak Minci menghibur. Dan kalau protol kan yang diajar akhirnya cuma sedikit. Kalau yang diajar sedikit kan rugi waktu gitu loh. Nah gitu, maksud saya jangan sampai protol, jadi tetap semangat gitu. Ya mungkin ini saya bernyanyi sama-sama biar mbak-mbak sini tuh tetap semangat belajarnya, jadi tetap nggak jenuh gitu sama pelajaran saya. Soalnya pengurus yang sekarang nggak mau memikirkan fasilitasi Pak, makanya banyak yang Iya itu sebenarnya gini ya, kalau saya boleh bilang itu kembali ke diri teman-teman sendiri, teman-teman siswa sendiri. Jadi teman-teman siswa ini keinginannya untuk belajar itu seperti apa gitu loh. Itu kembali ke teman-teman sendiri. Jadi jangan menunggu apakah pengurus KPC itu mau memperhatikan ataukah tutor ini mau memperhatikan, tapi jangan seperti itu. Soalnya ini kembali ke mbak sendiri, apakah mbak ini serius itu untuk menerima pelajaran gitu. Karena yang kita dapat sini jangan ijazah tapi apa, ilmu gitu ya. Soalnya kalau bikin jadwalnya nggak mau diskusi, iya nggak apa-apa. Oke saya mulai aja ya. Silakan Mbak Mini. Waalaikumsalam. Wah Mbak Mini ketinggalan konsernya Mbak Toxbul ya. Oke. Oh ya, Mbak Awin juga ketinggalan konsernya Mbak Toxbul. Nanti setengah jam bersama Toxbul. Ini saya bahas tentang tugas yang kemarin. Bahwasanya tugasnya itu adalah apa? Memberikan contoh kan ya, memberikan contoh dari poin-poin pemanfaatan lingkungan hidup di sini. Contohnya berapa kemarin? Ya kan 3 contoh kan, saya beri minimal 3 contoh. Tapi siapa kemarin ya, Mbak Minsi, Mbak Santi itu ada yang cuma menyebutkan 2 contoh kan saya bilangnya minimal 3 contoh gitu ya sudah nggak apa, ya tetap saja saya nilai, saya hargai, tetap saja saya nilai bagus lah, saya hargai. Oke ya. Oke. Ya nggak apa-apa, Mbak Santi, nanti saya lihat lagi. Saya lanjutkan aja ya. Oke. Saya mau bahas ini ya. Ini digunakan untuk
Ini beberapa pemanfaatan lingkungan hidup ya. Salah satunya itu apa? Digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia. Misalnya apa? Misalnya ya seperti jawaban saya lihat ada air untuk mencuci ya, lingkungan itu. Ada apa? Tanah untuk bertani seperti itu ya. Itu contohnya. Terus apa digunakan untuk industri. Oke, saya mau nyalakan Mbak Tosbulnya habis nyanyi, saya pengen tahu Mbak waduh Mbak Tosbul masih rame Mbak Tosbul ini Sisi Bukuci Mbak Tosbul ini contoh pemanfaatan lingkungan hidup digunakan untuk industri, contohnya apa Mbak Tosbul, bisa jawab? Iya, udah saya nyalakan mic-nya. Ngomong aja. Apa? Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, Pak? Iya, yang digunakan untuk industri. Digunakan untuk industri. Iya, contohnya apa? Air yang diproduksi untuk itu minuman mineral itu, Pak. Bisa. Ya, bisa. Terus oksigen yang buat kadang dijual kayak ke rumah sakit gitu, Pak, tabung oksigen kayak gitu. Ya, bisa. Terus satu lagi? Terus satu lagi itu apa namanya, kayu, Pak, untuk industri tekstil. Bisa. Oke ya. Udah paham ya. Jadi Ya, bisa. oke ya. Ini digunakan untuk industri. Industri itu apa? Industri itu kan suatu lembaga atau badan yang memproduksi, ya kan? Ya, yang produksi suatu barang dan jasa. Lembaga atau badan yang memproduksi atau yang menyediakan barang atau jasa. Nah, seperti yang disebutkan Mbak Tosbul tadi kan, untuk oksigen, ya kan? Itu kan dijual kan ya, menghasilkan yang benar siapa? Ya benar semua, maksudnya gimana Mas? Tadi Mbak Tosbul benar. Jadi seperti yang kata Mbak Tosbul tadi ya, untuk oksigen ya, kan dijual, itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan barang ya. Dan juga tadi ada perabotan rumah tangga. Jadi itu ya. Sama kalau yang lain mungkin contohnya ya seperti di mebel-mebel kan buat kayu ya, seperti itu. Terus ini adalah yang ketiga, digunakan pemerintah untuk konservasi. Kalau konservasi itu sebelah nyalakan Mbak Minci, silakan Mbak Minci. Kalau yang digunakan untuk konservasi itu yang seperti apa itu? Ini saya nyalakan ini mic-nya, ngomong aja. Tapi kok nggak nyambung. Air itu produksi air mineral ya, kan dijual kan ya, bisa menghasilkan keuntungan. Mbak Minci bisa nyala ini. Nggak bisa nyalain Mbak Minci ya, ini suaranya ya. Kalau nggak bisa, ketik aja Mbak Minci apa ya, digunakan pemerintah untuk konservasi. Konservasi itu apa aja ya? Saya pengen tahu. Mbak Minci mungkin diketik aja. Oh, ini Mbak Minci lagi permasalahan koneksi ya. Saya lempar saja ke itu kelas ya. Untuk kelas ini, kita kelas ini selalu error ternyata. Ayo Mbak untuk kelas silakan. Suaka marga. Oh ya, kami sudah jawab suaka marga. Pak Runtar. Oh ya silakan. Yaudah Mbak Santi, halo Mbak Santi.
Taman nasional, ya benar. Itu selanjutnya yang digunakan sebagai bahan kajian. Contohnya apa saja, Mbak? Untuk bahan kajian. Iya apa? Aku ketawa. Guyu. Atau mau bantuan ponofriend? Ada sedikit satu. Yang untuk bahan kajian pemanfaatan agustus sebagai bahan aditif pada beton. Gimana? Pemanfaatan agustus sebagai bahan aditif pada beton. Bisa ya, lanjut ke terus. Terus bahan bakar bioful CPO sebagai alternatif kelapaan bahan bakar solar dari minyak kelapa mentah. Oh ya, bisa. Itu kalau nggak salah jawabannya Mbak Santi cuma 2 loh yang kajian itu. Jadi nggak ngisi 3. Oh, benar dikasih tadi yang satu udah disebutin pas di kelas. Iya. Enggak, yang di tugasnya itu cuma 2 nyebutinnya. Ya, jadi betul ya. Jadi yang Oh, tapi saya kan lagi baca bukan itu jawaban saya, file saya semuanya kan juga saya apa namanya kan saya pakai tabel yang kayak gitu kan semuanya juga kok plat nomor. Oh gitu ya. Semua apakah saya kirim lagi itunya punya saya yang Gak saya usah. nggak apa tapi semuanya kan misalkan nomor 1 terus ABC, nomor 2 ABC kayak gitu kan terusnya kan. Oh ya, nggak apa-apa. Ya nggak ada sih ya kalau memang ada situ berjalannya dua. Oh, enggak. Maksud saya, oh bukan, berarti yang lain ini Mbak Santi salahnya itu yang kerbau ini, pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangan biakan hewan dan tumbuhan. Kok nyebutnya cuma kerbau? Kerbau apa? Oh iya. Tahu salahnya? Iya, masa cuma kerbau? Kalau apa? Kalau kan saya pikir juga kerbau juga hampir sama kayak kambing tapi jadinya gitu. kalau misalkan soalnya hewan apa yang persis dengan sapi? Kerbau. Wah, itu bener. Nah, ini kan nggak sama kan soalnya. Jadi ini saya lihat sudah saya kasih merah. Ya nggak apa, masih saya kasih nilai 90 kok. Ya nggak apa-apa lah 90. Ya. Terus Jadi itu ya, Pak. Mungkin lain kali lebih teliti. Oke, ya terima kasih Mbak Santi ya. Jadi itu ya digunakan sebagai bahan kajian. Kajian itu apa? Penelitian. Jadi yang diteliti, yang dicari kegunaannya, ya. Yang dicari manfaat yang belum ditemukan. Jadi hal-hal yang belum ditemukan itu dikaji, diteliti, sehingga menjadi barang yang berguna. Seperti tadi Mbak Santi bilang apa? Biji jarak yang jadi biosolar ya, biofuel seperti itu. Benar. Oke, selanjutnya apa? Pemasaran lingkungan hidup melalui pengembangbiakan hewan dan tumbuhan ya. Ya seperti tadi. Ya. Kambing, sapi ya dipasarkan untuk daging. Perawatan dagingnya. Nggak saya kurang ya, Pak. Iya, Mbak Minci kalau nggak salah kurang 1. Jadi ada yang kurang Mbak Minci. Oke ya. Mbak Minci juga saya kasih 90 kan salah. Mbak Minci saya kasih 90. Kan kalau benar semua kan. Nah ini Mbak Minci ini digunakan sebagai bahan kajian seluruh penelitian tingkat pencemaran udara, kelangsungan hidup, pengembangan tanaman langka oleh Departemen Pertanian. Ya mungkin 2 ini benar itu cuma 2 kan kurang 1 ya. Tapi ini Mbak Minci cuma apa seperti penelitian tingkat pencemaran udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Penelitiannya benar, cuma ini kan
manfaatnya gimana ya, tingkat pencemaran udara. Jadi kan ini meneliti tentang bagaimana udara tersebut kan ya, itu belum menghasilkan barang dan jasa. Tapi Mbak Minsi juga nyebutnya cuma 2. Nilai tinggi berapa Pak? Nilai tinggi 95. Yang dapat 95 ini 2, cuma saya lupa yang mana. Nilai tinggi 95. Nilai tugas itu nggak ada 100 ya. Saya dari dulu sekolah nggak pernah tahu ada tugas 100. Nilai ujian itu baru ada 100. UTS, UAS itu ada 100. Kalau nilai tugas itu, saya dulu nilai tugas malah paling tinggi 80. Maksudnya guru-guru saya kalau ngasih tugas itu paling tinggi 80. Yang dapat A ini Mbak Endang Rahayu sama Kotia, dapat 95. Endang Rahayu sama Kotia. Endang Rahayu siapa ya? Oke ya. Wah, Mas Ayu ya. Jadi mungkin lain kali lah. Lain kali kerjanya lebih teliti. Walaupun tetap saya kasih nilai bagus kan. 90 itu bagus kan. Ya. 95 bagus. Jadi Mbak itu aja loh nilainya jawabannya salah semua. Saya kasih 80. Mbak ini aja ngerjakan tugas salah semua. Saya kasih 80. Asalkan ngerjakannya tepat waktu. Ya, ngerjakannya tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, ya gimana saya ngasih nilainya, ya kan? Nah, makanya yang penting teman-teman ini ngerjakan dan belajar, jadi jangan nyontoh. Wah, Mbak Toxbul ini bilang sudah saya kasih deadline. Nah, udah lanjutkan dulu ya. Jadi tolong ya, nanti lain kali itu tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi tolong responnya tuh teman-teman, gimana tugasnya, kapan dikumpulkan gitu. Tapi jangan nonton ya. Oke, saya lanjutkan. Yang poin selanjutnya adalah memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Ya. Memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Saya contohnya yang dapat A tadi ya, Mbak Ayu Mas Ayu. Silakan Mbak Ayu Mas Ayu, apa ini untuk memelihara dan membesarkan tadi apa? Oh ya, memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Halo Pak. Ya. Contohnya apa saja? Enggak. Iya, dengar. Enggak Pak. Contohnya, dana merupakan tumbuhan yang mulai langka. Dan Iya. perlu dibudidayakan karena punya manfaat yang punya banyak manfaat. Ya, benar. Bagus. Terus? Itu merupakan aspek terbesar. Nah, untuk mencegah kepunahan, maka perlu dibudidayakan. Ya, bisa. Terus, apa lagi? Populasinya hanya 35 sampai 45 ekor. Penangkaran dilakukan akan tidak punah. Ya. Oke ya. Oke. Agar tidak punah. Oh ya, oke ya. Ini kan sebenarnya fungsinya kan hampir sama dengan apa yang digunakan pemerintah untuk konservasi ya. Tapi kalau konservasi kan itu cenderung ke populasinya ya, cenderung ke habitatnya, cenderung ke populasi. Jadi lingkungan besar. Kalau yang ini kan memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Jadi individunya seperti itu. Jadi yang saya matikan dulu ya. Jadi yang seperti tadi yang dikatakan Mbak Mas Ayu ya, karena dia sudah langka, karena dia sudah mulai jarang, sudah mulai langka, maka dibudidayakan ya, dipelihara, dibesarkan agar nggak habis gitu, seperti itu. Jadi benar ya Mbak Ayu Mas Ayu ya, terima kasih Mbak Ayu Mas Ayu. Selanjutnya
pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan ya. Ya, sebenarnya banyak ya fungsinya. Terus selanjutnya apa? Budidaya tanaman untuk obat-obatan ya. Saya mau tanya ke satunya tadi siapa ya? Kotia atau sama Nengtia? Nengtia Apeng. Mana Mbak Apeng? Oh iya ya. Saya mau nyalakan ini. Gimana Mbak Nengtia Apeng? Pepeng Mbak loh. Panggilannya kok Pepeng? Gimana Mbak Nengtia Apeng? Jawabannya gimana budidaya tanaman obat-obatan? Contohnya apa saja? Kalau belum bisa ngomong diketik aja Mbak Nengtia Apeng. Diketik apa budidaya tanaman obat-obatan apa saja? Contohnya. Saya mau jawab dong Pak. Waduh, Mbak Tosbul saya suruh nyanyi aja ya. Oke. Yaudah, silakan Mbak Tosbul. Wanipir. Oh ya, didengar ya. Ayo Mbak Kotia silakan. Ya. Contohnya daun lintas digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan gangguan pada anak, contohnya seperti TBC dan menghilangkan bau badan. Daun pegagang dapat digunakan sebagai obat untuk melancar sirkulasi darah. Ya, Kayu bisa. putih digunakan sebagai obat menyembuhkan rematik, diare, nyeri dan lain sebagainya. Ya, bisa. Oke, sama-sama. Oke ya. Jadi yang disebutkan Mbak Kotiah tadi benar ya. Amalu kurang sus tadi benar juga. Oke ya. Jadi itu tadi adalah beberapa contoh pemanfaatan lingkungan hidup ya. Jadi sebenarnya banyak ya di sekitar kita itu contoh lingkungan hidupnya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Selanjutnya apa? Ini adalah upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Oke ya, lanjutkan lagi ya. Lanjutkan selanjutnya. Ya ini adalah pamit Pak repot. Oh Mbak Awin. Oh ya. Tolong nanti YouTube-nya dilihat ya. Soalnya ini kan saya kurang berapa pertemuan ini UTS ya. Jadi kalau nggak salah kurang satu pertemuan lagi terus UTS ya. Nah nanti pertemuan itu yang sebelum UTS nanti saya kasih kisi-kisi soal UTS. Oke ya. Ini upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan ya. Satu ya, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi dari balita sampai manula. Setiap orang yang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ini sudah ya, udah dibahas ya. Saya mau ke toilet dulu.
Aduh. Oke, saya lanjutkan. Tak gak ada gunanya orang kayak apa ya. Oh iya, saya barusan ke toilet. Biasa, beser. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Oke, ini baru sudah saya terangkan ya, upaya pelestarian, upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan ya. Tadi ya, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi dari balita sampai manula. Jadi ini adalah kiasan. Jadi ini tanggung jawab kita semua gitu ya. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak gitu ya. Jadi semuanya ya, semuanya bertanggung jawab, termasuk mbak-mbak yang di sini. Jadi semuanya bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup ya. Waduh, ketawa semua ya mbak-mbak, tahu saya beser ya. Saya gampang pipis soalnya. Oke. Ya, yang kedua ya, upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. Ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan ya. Terus yang ketiga Pak, itu pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Oke, ya seperti itu ya. Oke, next. Ini ya. Ini apa ini? Ini kerusakan lingkungan hidup ya. Penyebab ini ya, ini ya, penyebab kerusakan lingkungan hidup ya, itu ada dua ya. Ya, yang disebabkan oleh alam dan disebabkan oleh manusia. Ya. Badai siklon. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tetap dulu ya. Nah, penyebab kerusakan lingkungan hidup ya, yang disebabkan oleh alam. Kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh alam, oleh faktor alam sebagai berikut ya. Gempa bumi ya. Kita bahas satu persatu ya. Gempa bumi. Mungkin teman-teman sendiri tahu gempa bumi itu seperti apa ya. Gempa bumi itu kan suatu peristiwa ya, di mana permukaan bumi itu mengalami getaran seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah merasakan gempa bumi. Kalau sekarang sebagian besar manusia yang bikin ulah Pak. Oh iya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu apa, kalau teman-teman merasakan barusan di Taiwan itu terjadi gempa bumi. Yang kapan hari itu? Jadi tapi kan ada gempa yang tidak menyebabkan kerusakan. Misalnya gempanya itu cuma kecil, cuma berapa skala Richter ya. Itu tidak menyebabkan kerusakan. Tapi kalau misalnya gempa itu di atas 6 skala Richter ya, bisa menimbulkan kerusakan ya, roboh, terus gedung-gedung roboh kan ya, terus tsunami. Bisa menimbulkan tsunami kalau gempanya itu terjadi di dasar laut ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dia bisa merusak ya, kalau gempa itu. Kalau misalkan lingkungannya itu adalah hutan ya, terus terjadi gempa, bisa dengan tanah yang tidak padat, maka gempa itu akan menyebabkan longsor. Tanah itu akan longsor karena adanya gempa tersebut. Seperti itu. Taifun ya Pak, atau badai ya, taifun.
Biasanya waktu di Taiwanan musimnya kan badai musimnya itu namanya typhoon. Seperti itu. Terus kedua lanjutnya apa? Gunung meletus. Ya, kenapa nih kok bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup? Kalau teman-teman tahu gunung, di sekitar gunung itu mesti ada hutan. Ya, mesti dia dikelilingi oleh hutan. Misal gunung itu meletus, laharnya itu akan bisa menyebabkan kebakaran hutan, ya kan? Itulah kita sebut ya kebakaran hutan terjadi alami oleh meletusnya gunung berapi. Walaupun sekarang banyak kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah-ulah manusia seperti itu. Terus ini sebenarnya ada badai siklon ya. Badai siklon ya seperti badai biasa ya. Cuma dia itu badai yang umumnya sangat besar. Merupakan badai yang memiliki kekuatan yang besar. Ya, yang memiliki radius rata-rata ya sekitar mencapai 150 sampai 200 km ya. Jadi sangat besar sekali ya. Makanya itu kenapa bisa merusak ya. Jadi badai ini ditandai dengan teman kok tahu ditandai dengan tekanan rendah dan banyak pusat badai yang menghasilkan angin kencang. Jadi pusatnya banyak. Jadi makanya kenapa itu sangat merusak sekali badai siklon. Kalau typhoon, jadi karena ada perbedaan suhu di bumi ini, ya, ada kalau misalkan ada suatu tempat yang sedang mengalami musim panas dan ada satu daerah yang sedang mengalami musim dingin, maka di situ adanya perbedaan suhu dan perbedaan tekanan sehingga angin itu akan terdistribusi. Jadi dia akan menimbulkan badai seperti itu. Selanjutnya kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan itu Pak ini terakhir kelas konser lagi nggak Pak? Waduh sudahlah, udah malam ini. Besok lagi ya nanti ya. Ya nanti ya kalau mau nanti 15 menit terakhir lah atau 10 menit terakhir nanti ya. Kalau ada yang mau nyanyi ya, saya nggak mau nyanyi sendiri. Oke. Di sini ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini terjadi nggak hanya ini berhubungan erat dengan gunung meletus tadi ya, karena adanya larva ya. Bisa juga karena karena musim panas ya, karena karena cuaca panas sehingga daun-daun kering dan mudah terbakar sehingga bila ada kebakaran hutan, misalkan ada petir ya kan, terus menyambar, itu akan menimbulkan bakaran seperti itu. Terus selanjutnya kerusakan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh faktor manusia ya, ini juga ada kebakaran hutan ya. Banyak sekali ya kita menyebut kebakaran hutan karena kita tahu sendiri bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Kalau hutan ini terbakar, maka yang menghasilkan oksigen di negara di bumi ini siapa? Gitu, seperti itu ya. Contohnya yang dipengaruhi oleh manusia itu misalkan yaitu penggundulan hutan dengan cara dibakar. Ya, kan banyak orang-orang itu pelebaran lahan. Kan ada ya, pelebaran lahan ya, karena orang-orang manusia yang serakah. Karena manusia yang serakah, jadi sehingga mereka meluas lahan mereka dengan cara menggunduli hutan dengan dibakar seperti itu ya. Jadi biasanya di musim kemarau biasanya kan di musim kemarau itu kan daun-daun itu kering, pohon-pohon itu kering karena kurangnya asupan air. Walaupun tidak mati, tapi pohon-pohon itu akan menggugurkan daunnya karena sudah kering sehingga mudah terbakar. Dan bila ada manusia yang serakah ingin meluaskan lahan sehingga dibakar, dan kebakaran hutan saat musim kemarau itu tidak bisa terkendali ya. Jadi cepat sekali meluas.
Jadi itu yang kadang-kadang saya juga tidak habis pikir, kenapa orang-orang itu tetap melakukan hal-hal seperti itu ya. Sampai di Indonesia sekarang titik apinya sangat banyak sekali ya. Titik api kebakaran hutan itu sangat banyak sekali. Bahkan saya ada cerita teman saya yang kerja di Riau asal ya, di Riau, di Sumatera itu. Di situ itu sampai jarak pandangnya itu sangat kecil sekali ya, sangat dekat sekali, pendek sekali. Terus dia tuh kalau di luar tuh harus pakai masker, maskernya dikasih air biar harus dikasih air biar tidak kehirup. Ya itu makanya ya, jadi saya sangat mengerikan sekali. Terus selanjutnya ada apa? Penyemaran lingkungan. Penyemaran lingkungan contohnya apa? Ya pabrik-pabrik itu ya, pabrik-pabrik yang kalau teman-teman ada yang rumahnya di Gresik ya, itu kan banyak pabrik ya. Sekarang kan pabrik-pabrik kan diberikan aturan bahwasanya tidak boleh membuang limbah secara berlebihan, ataupun limbahnya itu diolah baru dibuang. Limbahnya itu ya, kalau dibuang ke sungai itu nggak boleh langsung dibuang saja, tapi dapat diolah dulu biar tidak membahayakan lingkungan ya. Jadi seperti itu. Tapi nyatanya gimana? Tidak semua pabrik melaksanakan aturan tersebut. Karena mereka apa? Mereka takut rugi. Karena mereka kalau membuang limbah terus diolah dulu limbahnya, kan mereka otomatis mereka akan menambah pengeluaran ya, nambah biaya untuk mengolah limbah, sehingga akan ada tambahnya biaya produksi. Jadi itu kadang mereka tidak, tapi itu sebenarnya memang harus dilaksanakan karena agar tidak merugikan lingkungan ya. Itu ya. Jadi ini penyebab. Jadi ini iya sebenarnya cuma dari kita sendiri juga harus sadar seperti yang dinyatakan tadi ya. Ini penyebab, jadi ini ya penyebab urusan lingkungan hidup ya, ada dua ya, alam dan manusia. Oke lanjut. Selanjutnya ini ada sebentar, ini pelestarian lingkungan hidup. Ya, pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama apa? Ada pelestarian hutan. Ya. Pelestarian hutan. Seperti yang dikatakan ya, eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali. Ya, tolong dicamkan ya, dengan penanaman kembali. Ya, ini kan menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan oleh manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian hidup di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga menghasilkan oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air ya. Jadi ini ya, ini mungkin penyebabnya ya, eksploitasi hutan yang terus menerus. Jadi seperti penebangan pohon ya. Sebenarnya pohon itu kalau ditebang dia tuh nggak boleh terlalu pendek. Maksudnya yang disisakan itu tidak boleh terlalu pendek. Karena semakin pendek sisa pohon yang ditebang, maka akan semakin lama dia tumbuh kembali. Seperti itu. Dan kan pohon itu, contoh aja pohon jati misalnya di hutan. Kalau kita tebang, walaupun kita tebang sampai pendek ya, itu dia tetap akan tumbuh. Dia akan tetap akan tumbuh lagi. Tapi semakin pendek dia ditebang, maka kan semakin lama dia untuk kembali lagi. Sangat lama sekali ya. Maka itu ini disebut apa? Ini ada yang kita perlu kita tekankan ya. Diimbangi dengan penanaman kembali. Itu sih dimana dengan penanaman kembali.
Ini upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan. 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Ya, penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi namanya reboisasi. 2. Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Jadi nggak boleh kita asal aja. Maaf apaan sebentar. Oh. Ya silakan Mbak Kotia. Oke ya, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Jadi biar tidak tereksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Sistem tebang pilih seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ini menerapkan sistem tebang pilih. Saya mau tanya ke Mbak Lala Wiwi deh. Oh, oke, sudah jawab. Oke, sudah. Oke, dipilih yang tua, memilih pohon yang sudah tua untuk ditebang, bisa. Jadi jadi dipilih ya, jadi tidak asal kita menebang pohon seperti itu. Mungkin yang dikatakan Mas ini bisa ya, memilih pohon yang sudah tua untuk ditebang seperti itu. Jadi nggak semua ditebang karena itu akan rusak ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya, ini apa? Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Sistem tebang tanam seperti apa? Mungkin bisa jawab yang ya seperti tadi mungkin. Oh iya, tadi saya nyalakan sebentar Mbak Lala. Saya tadi mau saya kasih pertanyaan, cuma sudah dijawab sama teman-teman. Saya tanya lagi, menerapkan sistem tebang tanam. Seperti apa tebang tanam itu? Mungkin bisa jawab. Aduh. Oh, bukan. Reboisasi itu penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi hutan yang sudah gundul itu ditanam lagi, ditanami. Jadi itu adalah proses pelestarian. Ini kan apa proses? Maksud saya yang reboisasi ini kan hutan yang sudah parah, sudah gundul itu ditanami kembali. Ini kalau apa? Menerapkan sistem tebang tanam itu ya seperti yang dikatakan Mbak ini, menebang beberapa pohon dan menanamnya kembali. Jadi langsung. Ya, jadi dilakukan oleh satu orang. Ya, jadi dia habis nebang, dia nanam. Paling enggak satu pohon dibalas dengan satu pohon, ditanam dengan satu pohon seperti itu. Kalau reboisasi itu ada orang yang tidak bertanggung jawab menebang pohon, ya. Tapi ada orang yang peduli dengan lingkungan hidup, akhirnya dia menanam kembali itu. Jadi itu yang disebut reboisasi ya. Jadi yang orang tidak bertanggung jawab setelah mengundul pohonnya, dia langsung menanam maksudnya Mbak ya, seperti itu. Tebang tanam seperti itu. Jadi habis kita potong, langsung ditanami itu. Nah, reboisasi itu khusus yang gundul ya, seperti yang katakan Mbak Amin tadi. Jadi hutan yang sudah gundul itu ditanami kembali. Jadi itu bedanya ya. Nomor 5, menerapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan ya. Jadi diberikan sanksi ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Diberikan sanksi yang berat. Jadi kalau hanya diperingatkan saja itu percuma ya. Oke, ini selanjutnya apa? Pelestarian udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan. Karena setiap organisme bernapas menggunakan udara. Kan
mengetahui bahwa dalam udara terkandung beraneka ragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Ya, keadaan ini akan sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme, guys. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mencemari udara. Satu contoh mencemari udara apa? Merokok ya. Merokok dan menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan. Seperti itu. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara terbersih dan sehat antara lain yaitu satu, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Jadi kalau mbak ini di asramanya atau tempat tinggalnya mungkin paling tidak menanamlah beberapa tanaman untuk seperti itu. Ya, untuk melestarikan lingkungan. Kentut sebenarnya itu proses juga loh. Enggak, wah mbak terus perlu ngawur. Kentut itu sehat ya. Oke, nomor 2, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerobong asap, merupakan penyumbang terbesar kotornya udara di perkotaan dan kawasan industri ya, seperti itu. Jadi lebih sehat mbak ini ngontel, ya kan? Ngontel, bersepeda atau jalan kaki kan lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga apa? Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Dan gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta digunakan untuk berbagai produk kosmetika adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut atau lubang ya, bisa kita katakan kasarnya lubang. Ya, jadi memakai AC, kulkas ya itu jangan terlalu boros ya. Dan kalau teman-teman di tempat ber-AC sebisa mungkin tempatnya itu ditutup, jangan dibiarkan terbuka. Karena apa? AC yang keluar dari ruangan kita itu bisa menimbulkan kerusakan ya, kerusakan lingkungan ya. Seperti itu ya. Karena akan bisa bereaksi dengan lapisan ozon. Mungkin itu. Oke ya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, 10 menit terakhir kita bisa bermain gitar lagi. Saya juga udah capek ngajarnya. Jadi tadi itu ya tentang pelestarian lingkungan hidup. Nanti di depan kita lanjutkan lagi. Untuk masalah UTS kan kalau saya lihat di jadwal itu, karena saya lihat di jadwal itu bahwasanya kita masih ada satu pertemuan lagi sebelum UTS, ya kan? Tanggal Sabtu depan kita pertemuan, habis itu UTS. Jadi Sabtu depan akan saya kasih kisi-kisinya. Sementara ini saya kasih tahu bahwasanya bahan UTS adalah sumber daya alam yang kemarin saya jelaskan, sumber daya alam dan sebagian dari bab lingkungan hidup, seperti itu. Itu bahan UTS, sebagian dari bab lingkungan hidup. Mungkin sebentar saya bilang sampai pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi tolong dipelajari lebih dulu ya. Ayo, lagi yang mau request ini. Bab berapa? Bab terakhir. Bab terakhir kan sumber daya alam sama lingkungan hidup. Jadi bahan UTS-nya sumber daya alam dan dan sebagian lingkungan hidup. Ya. Tapi masih 2 minggu lagi kan UTS-nya. Bisa akan nanti punya di-share ya. Oh iya. Ya, saya belum share. Ayo, mau nyanyi apa lagi nih? Tadi ada yang request 10 menit lagi mau nyanyi. Ayo Mbak Toxpool, nyanyi apa? 10 menit. Udah saya nyalakan ini. Ayo siapa yang mau request? Oh, kalau nggak ada saya mulai pelajaran lagi. Udah saya masuk pelajaran lagi aja ya, pelestarian. Oh, berarti Mbak. Kebenaran saya nggak bisa. Oh ini Mbak Minsi nih, saya nyalakan Mbak Minsi Lotus. Di mana nih Mbak Minsi?
Iya apa sih? Pakai mic, Pak mic saya error. Walah emane. Siapa yang mulai kesini? Kalau gitu saya masuk ke pelajaran lagi nih. Ya sudah, Mbak Aima Sayu ya. Tadi kan nilainya dapat A. Saya suruh nyanyi nih. Tidak, ayo Mbak Aima Sayu, request apa? Nanya ke apa? Tidak jari. Nggak bisa dibuka, alhamdulillah. Ayo Mbak Aima Sayu, sudah saya nyalakan mic-nya. Ayo Mbak Aima Sayu. Kalau saya suruh selawat aja Pak jenengan. Tentang malam ya. Ayo siapa nyanyi nih? Oh Mbak Masuk nggak mau nyanyi nih. Oh ya Mbak Kotia nilainya juga A tadi. Ayo Mbak Kotia nyanyi. Mana yang tiapeng nih? Nggak bisa saya nyanyi Mandarin. Nani wang cicu cuceni, nggak ngerti. Ayo Mbak Nenti Apeng. Tentang malam kata. Katakan padanya aku melukis sinarmu di hatinya. Embun pagi sampaikan padanya, biar ku dekat erat waktu dingin belenggunya. Soalnya saya tahu Pak Sufi nggak bisa, biar nggak nyuruh saya nyanyi. Walah, kurang asem. Bintang malam sampaikan padanya. Ayo Mbak Kotia. Aku ingin melukis sinarmu di hati. Embun pagi sampaikan padanya, biar ku dekat erat waktu dingin belenggunya. Lagunya Krispati, lagu rindu. Bukan wahai ini, aku ingin bertemu bagai wajahnya. Aku pasang hiasan angkasa yang terindah hanya untuk dirinya. Walah, Mbak Kote gak mau nyanyi. Ada, saya kembali ke Mbak Toxpool aja.
Batas Bul. Lagu rindu ini ku ciptakan hanya untuk bidadari hatiku tercinta, walau hanya nada sederhana. Izinkan ku ungkap segenap rasa dan kerinduan. Ayo Mas Bul, apa? Suka siapa? Oh, bukan itu Pak, bentar. Krispati. Apa? Krispati yang Apa? Krispati. Ini aja ya, Krispati ya. Telah menyakitimu, telah menyakitimu, telah kecewakanmu, bahkan sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku, walau ini terus menangis, ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Makasih. Segala yang telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, ku tak mungkin tak bersama lagi. Nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia. Izinkan aku titipkan cinta kita selamanya. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, ku tak mungkin kau bersama lagi. Oke, terima kasih. Oke ya, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sudah habis waktunya, udah jam 11, udah setengah 11 ini. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Lain kali kita masuk pelajaran sama nyanyi lagi. Oke ya. Sudah nih, udah jam 10.34 nih, selesai udah waktunya. 10.3. Ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Nanti lain kali kita nyanyi lagi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.